Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang kedua ini, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang akidah Islam ya pada bab sebelumnya, di mana di sana kita telah mempelajari bahwa pondasi awal dari akidah Islam adalah keimanan kepada Allah, dan cara mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifatnya. Nah, sekaranglah saatnya kita mengenal Allah lebih dalam, yaitu dengan mengenali sifat-sifatnya. Yang secara umum sifat-sifat Allah itu ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ketiga sifat tersebut wajib diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya ke pembahasan. Kita akan membahas tentang sifat wajib dan mustahil Allah secara bersamaan, karena pada dasarnya memang sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama, pengertian dan sifat-sifat wajib dan mustahil Allah. Yang dimaksud sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta ini. Sedangkan sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Yang pertama, sifat wajib Allah yaitu wujud, yang artinya ada, dan kebalikannya atau sifat mustahilnya yaitu adam, yang artinya tidak ada. Nah, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuatnya. Contohnya baju dibuat oleh penjahit, adanya meja dibuat oleh tukang ya. Nah, begitu juga dengan alam semesta ini, ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kedua, kidam, artinya terdahulu. Kebalikannya atau sifat mustahilnya yaitu hudud, yang artinya baru. Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini. Dia lebih dahulu ada sebelum adanya alam semesta ini. Dalam firman Allah Quran surah Al-Hadid ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dia yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, bako, yang artinya kekal. Kebalikannya dari fana, yang artinya binasa atau rusak. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian yang keempat, mumalafatu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Kebalikannya dari mumasalatu lil hawadisi, yang artinya serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat.
Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Kebalikan dari ihtiyaju li ghairihi, yang artinya butuh kepada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini adalah Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil alamin. Yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Yang keenam, wahdaniyah, yang artinya esa. Kebalikan dari ta'addud, yang artinya berbilang. Manusia dituntut untuk meyakini wujud bahwa Allah Maha Esa, yaitu satu. Firman Allah dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang ketujuh, qudrat, artinya kuasa. Kebalikan dari ajzun, yang artinya lemah. Manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang ke-8, irodah, yang artinya kehendak. Kebalikan dari karohah, yang artinya terpaksa. Manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terlaksana karena Dia Maha Kuasa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak satu pun dapat menolaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur oleh pihak lain. Firman Allah dalam Quran surah Yasin ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkuasa kepadanya. Jadilah, maka jadilah ia. Yang kesembilan, ilmun, yang artinya mengetahui. Kebalikan dari jahlun, yang artinya bodoh. Akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini dan Dia mengetahui semua ciptaannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10, hayat, yang artinya hidup. Kebalikan dari mautun, yang artinya mati. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mati dan Dia kekal selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang ke-11, sama, yang artinya mendengar. Kebalikan dari sumun, yang artinya tuli. Tidak ada suatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun jumlah suara manusia ratusan juta. Semua akan didengar oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sami'un alim. Artinya sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ke-12, basor, artinya melihat.
kebalikan dari umyun yang artinya buta. Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun, tanpa bantuan alat untuk melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ke-13, kalam, artinya berfirman, kebalikan dari bukmun yang artinya bisu. Kalam berarti Allah berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 164, Bismillahirrahmanirrahim, wa kallamallahu Musa takliman, yang artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Yang ke-14, qadiron, yang artinya yang maha kuasa. Kebalikan dari ajizan yang artinya yang lemah. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-15, muridan, artinya yang maha berkehendak. Kebalikan dari mukrahan yang artinya yang terpaksa. Sesungguhnya Allah zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang ke-16, aliman, artinya yang maha mengetahui. Kebalikan dari jahilan yang artinya bodoh. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-17, hayyan, yang artinya yang maha hidup. Kebalikan dari mayitan yang artinya yang mati. Sesungguhnya Allah zat yang maha hidup, hidup selamanya dan tidak akan mati. Yang ke-18, sami'an, artinya maha mendengar. Kebalikan dari asammu yang artinya yang tuli. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. Yang ke-19, basiron, artinya yang maha melihat. Kebalikan dari amma yang artinya yang buta. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat atas segala sesuatu. Dan yang terakhir, yang ke-20, mutakalliman, yang artinya yang maha berfirman. Kebalikan dari abkam yang artinya yang bisu. Sesungguhnya Allah zat yang maha berkata-kata atau maha berfirman. Selanjutnya pembahasan pembagian sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 20 sifat yang tadi telah kakak jelaskan itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Nah, sifat nafsiyah ini yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patuh bagi Allah. Sebab Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Atau bisa diartikan sifat salbiyah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu pertama kidam, yang kedua bako, yang ketiga mukhalafatul hawadisi, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Selanjutnya sifat ma'ani, yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keberadaan sifat ma'ani ini nantinya muncul sifat maknawiyah. Nah, yang termasuk sifat ma'ani ini ada 7, yaitu kudrot, hayat, kalam, irodat, sama ilmun, sama basor. Nah, sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah maha hidup, artinya selamanya dan tidak akan pernah mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tetapi suatu saat akan mati. Nah, yang terakhir sifat maknawiyah, yang artinya sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jumlah sifat maknawiyah ini sama dengan jumlah sifat ma'ani, yaitu ada 7, yang artinya
sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jumlah sifat ma'nawiyah ini sama dengan jumlah sifat ma'ani, yaitu ada 7: qadiron, hayyan, mutakalliman, muridan, sami'an, aliman, dan basiron. Sifat-sifat tersebut sebagai penguat dari sifat-sifat ma'ani. Dengan demikian, sifat ma'ani Allah dan ma'nawiyahnya tidak bisa dipisahkan suatu dengan yang lainnya, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Dengan kata lain, sifat ma'nawiyah Allah menggambarkan keberadaan zat Allah yang terus-menerus memiliki sifat ma'ani. Jika disebutkan Allah bersifat kudrat, yang artinya kuasa, artinya secara otomatis Allah adalah zat yang maha kuasa dan akan tetap seperti itu tanpa ada batasannya. Nah, itu ya adik-adik, sifat-sifat wajib dan mustahil Allah serta pembagian dari sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita nyanyi dulu yuk bersama-sama sifat wajib Allah. 1, 2, 3. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama bashar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini, dan untuk pertemuan selanjutnya atau di minggu depan kita membahas di bab 3 ya, yaitu tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Dan untuk tugasnya kakak minta adik-adik semua membuat mind mapping dari setiap sifat wajib dan mustahil Allah yang tadi telah kita pelajari bersama-sama. Lalu secara individu adik-adik semua kakak minta untuk setiap sifat wajib dan mustahil Allah tadi dibuat bukti atau hasil pengamatan dan penalaran adik-adik ya dari sifat-sifat Allah, dan juga contoh perilaku orang yang mengimani sifat tersebut beserta alasannya. Cukup dimengerti. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanya ke kakak ya. Contohnya seperti ini ya, di atas ini ya tugasnya. Contohnya nanti adik-adik nalar sendiri ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.